Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya. Bertemu kembali bersama saya Pendeta Romauli Sihaan dalam Renungan Harian menurut Almanak KKBP. Semoga hari ini kita tetap penuh semangat dan terus menjalani hari-hari kita dengan penuh pengharapan. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun dan mengajar kita untuk dapat melakukan yang baik yang sesuai dengan kehendak Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih setiamu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memelihara kehidupan kami dan mengatur setiap langkah kami, supaya kami selalu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh sebab itulah Tuhan, kami mau belajar di dalam firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami dengar. Bukalah hati dan pikiran kami, mampukanlah kami untuk dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Dan biarlah setiap kami dimampukan juga untuk menjadi pelaku firman yang setia. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP, Kamis 14 Agustus 2025, tertulis dalam kitab Yesaya 61 ayat 1. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Songgop do tuau tondini Tuhan Jahuba, ala naong miniahan ni Jahuba au, mamaritahon barita nauli tuhalak nedangol. Marsuru au pauli-uli halak parrohan na bujok. Manitikon haluaon tuhalak na tarhurung. Doho tuhalak na tarate buhani hurungan. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 260 dikatakan, dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan. Datanglah kerajaan-Mu di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaan-Mu. Memerangi gelap kemiskinan, menyinarkan terang keadilan, datanglah kerajaan-Mu. Di lautan, di gunung, di ladang, dan di bandar, di pasar, di jalan, datanglah kerajaan-Mu. Lagu ini mengisyaratkan bahwasanya semua keadaan tidak baik-baik saja. Di tempat dimanapun kita akan merasakan ketidaknyamanan. Hal yang tidak baik sering terjadi di mana saja. Dunia ini semakin kacau. Dunia semakin kejam. Tidak ada kepedulian, tidak ada kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah yang dialami bangsa Israel ketika mereka di dalam pembuangan. Semua rusuh, kacau, kemelut di mana-mana. Ini membuat mereka merasa tidak berdaya, berputus asa. Tidak ada harapan bagi mereka. Untuk itulah Yesaya datang memberikan pengharapan kepada umat agar mereka percaya, agar mereka tidak putus asa, agar mereka meyakini bahwasanya tahun rahmat Tuhan, pengasihan Allah selalu ada. Datanglah kerajaan. Kerajaan Allah adalah kerajaan damai sejahtera. Jika damai sejahtera Allah datang, maka semuanya
akan baik-baik saja. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita tidak diperbudak oleh bangsa lain seperti bangsa Israel kala itu. Kita tidak diperlakukan semena-mena sebagai orang yang tidak punya hak atas diri sendiri. Tetapi keadaan sekarang, lingkungan, situasi, semua membuat kita merasa tertekan. Membuat kita merasa tidak bisa kemana-mana, terbelenggu. Hari ini kita diingatkan pesan firman Tuhan, bahwasanya Tuhan itu akan datang menolong. Dia akan memberikan kebebasan, Dia akan memberikan sukacita kepada orang yang tertindas, memberikan penghiburan kepada mereka yang remuk hatinya. Karena Tuhan yang merawat, karena Tuhan yang memulihkan dan memberikan semuanya menjadi lebih baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Tuhan Allah ada padaku, kata Yesaya. Untuk apa? Untuk mengurapi, untuk mengutus dan memberikan kabar baik kepada orang-orang yang menderita, kepada orang-orang yang sengsara. Sekarang kita tidak hidup lagi di zaman Yesaya, tetapi kita hidup di zaman kini, di masa-masa Roh Kudus sedang bekerja di dalam kehidupan kita. Kitalah Yesaya masa kini yang diutus Tuhan untuk memberikan kelegaan, mengurapi kita agar kita dapat menyampaikan kabar baik, memberikan kekuatan kepada yang lemah, memberikan penghiburan kepada yang berduka cita. Kabar baik adalah kabar kebenaran, yaitu Yesus Kristus yang datang menjadi juru selamat, yang membebaskan kita dari belenggu dosa, yang memenangkan kita untuk mendapatkan hak waris di dalam kerajaan sorga. Sebab itu saudara-saudara, marilah kita memberitakan kabar baik, memberitakan tentang Injil Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Biarlah setiap kita berperan untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah, sehingga apa yang dikehendaki Tuhan terwujud di dalam kehidupan kita. Biarlah kita semua dibebaskan, kita semua dimenangkan, karena Yesus Kristus telah melakukan pembebasan itu untuk kita semua. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami kuat, teguh di dalam iman kepadamu saja. Berkati kami, mampukan kami untuk dapat melakukan hal yang baik dan yang benar, seperti yang Engkau kehendaki. Tuhan, terkadang memang keadaan dunia ini, keadaan kehidupan kami, sering membuat kami lemah, membuat kami goyah untuk tetap percaya. Tetapi di dalam firman Tuhan hari ini, kami diingatkan, kami tidak boleh lemah, kami tidak boleh goyah. Justru hari ini Tuhan memakai kami. Tuhan mengutus kami untuk memberi kekuatan, memberi penghiburan, dan menolong setiap orang yang lemah. Mampukanlah kami Bapa untuk selalu dapat menyenangkan hati-Mu, untuk dapat melakukan hal yang baik yang sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni kami jika kami selama hidup ini lalai untuk melakukan yang baik dan yang benar seperti yang Engkau kehendaki. Kami berdoa untuk semua pekerjaan kami. Tuhanlah yang menolong kami untuk dapat melakukannya dengan baik. Tuhanlah yang memberkati pekerjaan kami sehingga berhasil dan berbuah dengan baik. Berikan penghiburan dan kekuatan bagi mereka yang berduka dan sedang dalam kesulitan. Engkaulah yang menolong dan memberi kekuatan kepada mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang sakit. Engkaulah yang memberi kesembuhan. Berkati obat dan makanannya, para dokter, medis, dan keluarga. Biarlah semua itu Tuhan pakai untuk kesembuhan saudara-saudara kami, sehingga mereka dapat melihat betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa banyak karya yang telah Engkau kerjakan. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.